Selamat sore semuanya, selamat sore dokter, selamat sore Mbak Septi. Selamat sore Mbak Rika, sore Mbak Septi, sore semua. Ya, selamat sore untuk rekan-rekan media yang sudah bergabung. Saya Ripka dari Agrocom PR yang akan, membawakan kegiatan kita sore hari ini. Saya menyambut semuanya yang telah bergabung, terima kasih, telah bergabung dan meluangkan waktu dalam kegiatan small group media discussion Rumah Sakit Pondok Indah Group siang sore hari ini. Dan telah hadir bersama kita Dr. Imelda Marialoho, SPPD, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Selamat sore lagi dokter. Sore, sekali lagi Mbak Rika. Ya, dan telah hadir juga Mbak Septiani Utami Dewi selaku Public Relation Coordinator dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Dan sebelum kita memulai lebih jauh, kami persilakan kepada Mbak Septi untuk membuka kegiatan kita sore hari ini. Silakan Mbak. Halo, terima kasih Rifka. Halo, selamat sore rekan-rekan media. Apa kabar? Semoga rekan media senantiasa dalam keadaan yang selalu sehat ya. Saya mengucapkan terima kasih karena rekan media sudah meluangkan waktu untuk mengikuti media discussion RS Pondok Indah Group sore hari ini. Saya ucapkan juga selamat sore untuk Dr. Imelda Maria Loho, SPPD, yang juga sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dan berdiskusi bersama rekan-rekan media. Nah, seperti yang tertera di undangan, hari ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan kesehatan berkala. Setahun belakangan ini mungkin banyak kaum usia produktif yang bekerja dari rumah, termasuk juga rekan-rekan media kan banyak yang WFH. Nah, ini dampak dari pandemi COVID. Maka itu kerja di rumah, mobilitas semakin terbatas, pemeriksaan kesehatan juga yang seharusnya biasanya rutin ini dilakukan jadi bukan lagi menjadi prioritas. Padahal pemeriksaan kesehatan berkala itu penting banget dilakukan, khususnya untuk mencegah terjadinya penyakit degeneratif di usia tua nanti, udah gitu mencegah dampak penyakit degeneratif yang fatal, sama menilai faktor risiko kesehatan tertentu. Juga bisa juga penting untuk memantau perkembangan kesehatan kita gitu, karena kan nggak semua masalah kesehatan bisa menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, sebagai informasi, mulai tahun 2021 ini, layanan eksekutif health check-up di seluruh rumah sakit Pondok Indah Group itu sudah kembali beroperasi seperti biasa. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, layanan eksekutif health check-up di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah baru saja direnovasi dan buka kembali. Jadi, tentunya hal ini dapat meningkatkan kenyamanan para pasien juga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Oh ya, rekan median, nanti di sesi tanya jawab jangan ragu untuk bertanya ya, karena akan ada hadiah menarik nih untuk 2 penanya terbaik, yaitu paket pemeriksaan kesehatan di Executive Health Check-up RS Pondok Indah Puri Indah yang baru direnovasi itu. Jadi mungkin nanti rekan media bisa mencoba secara langsung juga. Gitu. Jadi kami berharap semoga diskusi sore hari ini bisa bermanfaat bagi para pembaca rekan media sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan kembalikan alur acara ke Ripka. Silakan Ripka. Baik, terima kasih Mbak Septi untuk kata sambutannya. Dan rekan-rekan, sebelum kita memasuki pemaparan dari narasumber kita sore hari ini, izinkan saya membacakan biografi singkat narasumber kita. Baik, Dr. Imelda Marialoho, SPPD. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Dokter spesialis penyakit dalam lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini memiliki ketertarikan pada bidang gastroenterologi dan hepatologi. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan, seperti pelatihan endoskopi tingkat dasar yang diadakan oleh Divisi Gastroenterologi FKUI RSCM, dan aktif mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan penelitian, seperti pelatihan diagnostic research, systematic review, dan biostatistik. Dokter yang menempuh pendidikan dokter umum di FKUI ini juga pernah mengikuti pertukaran pelajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Medical University of Innsbruck, Austria pada tahun 2009. Itu tadi biografi singkat narasumber kita sore hari ini, dan tidak berlama-lama, kepada Dr. Imelda kami persilakan untuk membawakan materinya. Ya, saya izin share screen dulu. Oke.
Apakah sudah terlihat, Mbak Ripka? Sudah, dokter. Oke. Nah, pertama-tama, selamat sore, pada Mbak Ripka, Mbak Septi, dan juga seluruh rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya sore ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah Group yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi mengenai, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Eee, Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, dapat sedikit memberi pencerahan kepada rekan-rekan media dan, bila mungkin ada yang mau ditanyakan, dapat ditanyakan di akhir, presentasi. Kita mulai saja. Ini adalah outline presentasi saya sore ini. Kita akan, membahas mengenai pemeriksaan kesehatan yang umum dilakukan, lalu kemudian berdasarkan usia dan juga sedikit mengenai screening kanker. Karena pemeriksaan kesehatan ini sebenarnya cukup banyak, apa yang saya bahas pada slide ini mungkin sebetulnya hanya sebagian kecil dari yang, sebetulnya complicated atau lebih luas lagi. Nah, sebagai pendahuluan, apa sih sebetulnya sehat? Sehat itu adalah suatu keadaan ketika seseorang pada waktu diperiksa sebetulnya tidak memiliki, keluhan ataupun tanda-tanda kelainan atau penyakit. Jadi pada saat datang tuh sebetulnya orang itu merasa sehat, namun dengan pemeriksaan yang kita lakukan ini kita mau mendeteksi, mungkin penyakit-penyakit yang tidak diketahui atau tidak ada keluhan sebelumnya. Nah, sebetulnya pemeriksaan kesehatan rutin itu dianjurkan untuk dilakukan secara rutin, namun, tergantung usia dan juga kondisi kesehatannya. Karena begitu banyaknya pemeriksaan kesehatan, tidak mungkin kita melakukan seluruh pemeriksaan kesehatan itu pada satu orang dan secara rutin setiap tahun, karena akan terbayang berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Nah, tujuan pemeriksaan kesehatan ini adalah menurunkan faktor risiko, misalnya faktor risiko penyakit jantung, stroke misalnya. Kemudian melakukan deteksi dini, contoh deteksi dini kanker atau deteksi dini penyakit-penyakit kardiovaskular yang sebenarnya sudah ada. Kemudian mencegah perburukan kalau memang ternyata penyakit itu juga, sudah diderita oleh seseorang. Bagaimana proses pemeriksaan kesehatan? Umumnya selalu, tidak hanya pemeriksaan lab saja, tapi pertama-tama bertemu dengan dokter untuk, dilakukan tanya jawab, ditanyakan mengenai apa saja keluhan yang dirasakan, kemudian, bagaimana kebiasaan sehari-hari, pola makan, dan juga berbagai kebiasaan lain seperti merokok atau olahraga. Nah, ditanya juga mengenai riwayat penyakit dalam keluarga. Nah, ini yang juga penting. Seringkali seseorang merasa bahwa dengan saya pergi ke suatu laboratorium misalnya, kemudian, bilang ke orang lab, "Oh, saya mau cek lab ini dong untuk, screening." Nah, mungkin itu sebagian sudah terdeteksi, tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dinilai hanya dengan cek lab saja. Contoh faktor risiko dalam keluarga. Misalnya ada orang yang memiliki faktor risiko kanker payudara di keluarga, tentunya berbeda risikonya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kanker payudara, riwayat kanker payudara di keluarganya. Demikian juga dengan, orang-orang yang memiliki, anggota keluarga, derajat 1, contoh ayah, ibu, atau misalnya, adik kakak yang memiliki riwayat penyakit jantung, tentunya berbeda dengan yang tidak ada riwayat penyakit jantung sama sekali. Dan ini ke depannya akan berpengaruh kepada, frekuensi pemeriksaan dan juga jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan. Sehingga tanya jawab ini sebetulnya memegang peran yang sangat penting dalam suatu proses medical check up. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, itu sangat penting karena orang yang gemuk dengan yang tidak, gemuk tentu memiliki faktor risiko yang berbeda terhadap kemungkinan terjadinya misalnya diabetes atau misalnya dislipidemia, atau dislipidemia maksud saya adalah, kolesterol yang tinggi dan juga faktor-faktor risiko penyakit lainnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga kita bisa mendapatkan adanya kelainan-kelainan pada jantung yang mungkin memerlukan pemeriksaan lanjutan. Nah, baru yang ketiga adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini bisa berupa pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan imaging dan berbagai macam pemeriksaan lainnya yang saat ini sudah semakin canggih.
Nah, pada saat tanya jawab, seperti yang tadi saya sebutkan, ada yang ditanyakan akan mengenai keluhan, lalu bagaimana riwayat penyakit di keluarga, dan juga sosial ekonomi. Riwayat penyakit sebelumnya juga memegang peranan penting, misalnya pada pasien dengan kecurigaan ada hepatitis, akan ditanyakan apakah sebelumnya dulu ada riwayat penyakit kuning pada waktu kecil, atau ada misalnya pada ibu hamil, itu akan ditanyakan apakah sebelumnya anaknya itu besar misalnya, berat badannya di atas 4 kilogram. Nah, hal-hal tersebut yang perlu dideteksi pada saat proses tanya jawab. Kalau pemeriksaan kesehatan apa saja yang umumnya dilakukan? Nah, ini adalah pemeriksaan fisiknya, yaitu indeks massa tubuh, tekanan darah, lingkar perut, penglihatan, pendengaran, fungsi jantung, dan juga fungsi paru. Indeks massa tubuh sebaiknya diperiksa setiap tahun. Sebenarnya pemeriksaan ini sederhana, karena hanya meliputi berat badan dan tinggi badan, kemudian dihitung berapa indeks massa tubuhnya berdasarkan rumus. Nilai normalnya adalah 18,5 sampai 22,9. Bila abnormal, umumnya lebih tinggi daripada normal, itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan seperti kadar lemak, gula, fungsi hati, jantung, dan juga modifikasi gaya hidup. Nah, pada pasien-pasien yang memiliki indeks massa tubuh berlebih, dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan analisis komposisi tubuh. Seperti yang kita lihat di sini gambarnya, ini adalah analisis komposisi tubuh. Seberapa banyak lemak yang ada di dalam tubuh. Ada orang yang misalnya hobi nge-gym, dia memang mungkin beratnya cukup tinggi, tapi massa ototnya misalnya ternyata lebih banyak. Nah, itu tentunya berbeda dengan yang komposisi tubuhnya lebih banyak lemak. Nah, itu gunanya salah satu kegunaan dari analisis komposisi tubuh. Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan setiap 2 tahun bila tensinya kurang dari 120/80, atau setiap tahun bila tensi sudah mulai di atas 120/80. Nilai normalnya adalah kurang dari 140 dan bawahnya kurang dari 90. Dan bila tidak normal, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya kurang lebih mirip dengan sebelumnya, karena umumnya hipertensi itu berdekatan dengan faktor risiko kardiovaskular lain seperti diabetes dan juga kolesterol tinggi. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah lingkar perut yang juga perlu dilakukan setiap tahun. Pada perempuan sebaiknya, mohon maaf di sini perempuan kurang dari 80 cm dan laki-laki kurang dari 90 cm untuk nilai normalnya. Yang tidak normal adalah kalau laki-laki lingkar perutnya di atas 90, mohon maaf nih ada yang salah. Jika abnormal, juga sama dilanjutkan dengan pemeriksaan yang kurang lebih sama. Nah, pemeriksaan mata sebaiknya dilakukan setiap 2 tahun, bila usianya kurang dari 55 tahun, atau setiap tahun bila usianya di atas 55 dan ada faktor risiko diabetes. Idealnya memang baris yang paling bawah masih dapat terbaca, dan jika abnormal perlu dilakukan pemeriksaan kacamata dan juga konsultasi ke dokter spesialis mata. Untuk pemeriksaan pendengaran dapat dilakukan sejak usia 18 tahun minimal 1 kali, dan setelah usia 5 tahun dapat diulang setiap 3 tahun. Nah, apabila terdapat fungsi pendengaran yang abnormal, biasanya akan dikonsultasikan ke dokter spesialis THT untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan fisik jantung juga umumnya dilakukan setiap tahun, dan bila ada pemeriksaan yang tidak normal, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan rekam jantung, bisa juga dengan X-ray, lalu konsultasi ke dokter spesialis jantung, dan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan ini dapat berupa treadmill test, kemudian echo, dilihat dari bagaimana hasil pemeriksaan fisik di awal dan juga faktor-faktor risiko lain. Misalnya, adanya faktor risiko kardiovaskular di keluarga, ada yang serangan jantung, mungkin akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kateterisasi jantung misalnya. Apalagi kalau orang tersebut misalnya ada kebiasaan merokok, kemudian ada diabetes, ada juga gangguan kolesterol, tentunya pemeriksaan jantung ini kemungkinan besar akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan yang saya sebutkan tadi. Untuk pemeriksaan fisik paru juga sama, dilakukan setiap tahun, dan bila ada gangguan,
Misalnya pada perokok berat mungkin dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan fungsi paru yaitu spirometri. Atau pada pasien dengan risiko tinggi kanker dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan low dose atau ronsen toraks bila dicurigai ada kelainan lainnya. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan tambahan yang umum dilakukan, yaitu pemeriksaan kadar lemak darah. Kadar lemak ini meliputi ada kolesterol total, HDL, kolesterol baik, LDL, kolesterol jahat, dan juga trigliserida yang merupakan lemak darah. Umumnya dilakukan 4 sampai 6 tahun sekali, dan jika ada risiko penyakit jantung tentunya frekuensinya menjadi lebih sering. Kemudian pemeriksaan gula darah, itu sebaiknya dilakukan 3 tahun sekali, atau bahkan kalau misalnya masih muda usianya di bawah 45 tahun tapi gemuk, nah itu dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih dini untuk mendeteksi adanya diabetes pada usia yang lebih muda. Lalu pemeriksaan urinalisis, nah itu rutin dilakukan juga pada ibu hamil, trimester pertama atau kedua. Kemudian pada wanita ada pemeriksaan payudara, lalu foto dada, rekam jantung untuk pasien-pasien yang memiliki risiko serangan jantung. Lalu kemudian pemeriksaan feses untuk mendeteksi adakah darah samar di dalam feses. Itu juga umumnya dilakukan pada usia 50 sampai 75 tahun, atau ada yang menganjurkan juga pada yang usianya 45 tahun ke atas bila ada faktor risiko kanker usus di keluarganya. Dan juga ada IVA dan pap smear setiap 3 tahun. Nanti akan saya bahas lagi lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang umum dilakukan pada laki-laki usia produktif. Ada tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, mata, jantung, dan paru. Untuk usia menjelang lansia, lebih intens lagi dengan gula darah, kadar lemak darah, tekanan darah, IMT, dan juga cek feses darah samar, dan juga foto dada. Untuk usia lansia, masih sama seperti yang tadi. Dan untuk perempuan usia produktif, ditambah sama dengan pria, namun ada pemeriksaan IVA atau pap smear setiap 3 tahun. Nah, pada perempuan usia menjelang lansia, ada pemeriksaan tambahan yaitu payudara, umumnya dilakukan dengan mamografi yang lebih dapat mendeteksi secara dini nodul-nodul kecil yang tidak terdeteksi pada pemeriksaan fisis. Nah, untuk perempuan usia lansia juga kurang lebih sama. Jadi, mungkin teman-teman supaya nggak bingung, pasti gula darah, kadar lemak, tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, mata, jantung, dan paru itu sesuatu pemeriksaan yang kurang lebih hampir sama di setiap kelompok usia. Namun kapan usia mulainya, nah itu yang mungkin sedikit berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, ini adalah pemeriksaan pada ibu hamil. Untuk ibu hamil sebaiknya dilakukan pemeriksaan HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, USG, TORCH. TORCH itu meliputi toksoplasma, rubella, dan juga herpes, serta satu lagi sifilis. Nah, pemeriksaan ini harus dilakukan agar kemungkinan terjadinya gangguan pada bayi juga semakin kecil. Nah, pemeriksaan diabetes juga harus dilakukan pada trimester kedua untuk mencegah terjadinya komplikasi pada kehamilannya. Pemeriksaan pada pasangan sebelum menikah juga saat ini dianjurkan. Dari mulai cek pemeriksaan fisis, kemudian HIV, sifilis, gonore, herpes, hemofilia, talasemia, dan juga hepatitis. Bahkan saat ini untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah mewajibkan seluruh pasangan yang belum menikah untuk diperiksakan hepatitis B-nya, agar pada saat ibu tersebut hamil apabila hepatitis B-nya positif, maka bayinya pada saat lahir nanti dapat segera diberikan imunoglobulin dan juga vaksinasi untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke bayi. Nah, sebetulnya jangan sampai disalahartikan bahwa pemeriksaan ini pada akhirnya jadi menghambat pernikahan. Tentunya jangan sampai seperti itu, tapi justru bagaimana agar pasangan ini dapat mengetahui kesehatannya sebelum menikah dan dapat memiliki anak yang sehat. Selanjutnya adalah pemeriksaan berdasarkan usia.
Nah, untuk usia 18 sampai 39 tahun, secara umum pemeriksaannya seperti ini. Namun sekali lagi, kalau misalnya didapatkan indeks massa tubuh yang tinggi, yang gemuk, di atas 23, tentunya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lain yang saya sebutkan tadi, seperti kadar lemak, kadar gula, yang memang seringkali muncul lebih awal pada orang-orang yang gemuk. Dan pada wanita ditambah dengan IVA atau pap smear pada yang usia reproduktif atau sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian usia 40 sampai 74 tahun, nah ini mulai ditambah dengan gula darah secara umum, yaitu kalau usianya di atas 45 tahun, kita mulai melakukan secara rutin setiap 3 tahun, meskipun orang tersebut misalnya kurus, hobi olahraga, kelihatannya hidup sangat sehat, namun sebaiknya di usia 45 tahun ke atas ini pemeriksaan gula darah sudah boleh rutin dilakukan setiap 3 tahun. Kemudian foto dada, kalau pada perokok berat boleh diulang setiap tahun. Kemudian kadar lemak pada usia 40 tahun ke atas diulang setiap 5 tahun bila kadar lemak pada pemeriksaan pertama itu normal. Namun bila tidak normal tentunya pemeriksaan lanjutannya akan menyesuaikan dengan tata laksana yang diberikan oleh dokter. Lalu pemeriksaan feses dimulai dari usia 50 tahun dan diulang setiap 1 tahun. Lalu pada usia 65 tahun ke atas kita sudah mulai melakukan pemeriksaan kepadatan tulang. Nah, ini yang seringkali dilupakan karena banyak pasien yang ternyata mengalami osteoporosis tanpa disadari dan baru diketahui misalnya ketika terjatuh dan kemudian mengalami patah tulang. Dan akhirnya setelah mengalami patah tulang, tentunya lansia tersebut menjadi sangat tergantung pada orang lain. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Dengan kita mendeteksi osteoporosis secara lebih dini, tentunya kita dapat menghindari kejadian-kejadian patah tulang di kemudian hari. Lalu pada perempuan masih ditambah dengan IVA dan juga pemeriksaan payudara. Untuk usia lebih dari 74 tahun, lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata dari studi epidemiologi, kanker itu memang lebih banyak muncul atau penyakit degeneratif itu lebih banyak muncul pada usia di bawah 75 tahun atau di bawah 74 tahun. Sehingga sebetulnya begitu seseorang itu sampai di usia 74 atau 75 tahun dan sehat, risiko untuk penyakit-penyakit lainnya menjadi lebih kecil. Namun bukan berarti lansia tersebut tidak lagi melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, untuk bagian terakhir, yaitu mengenai screening kanker. Mengapa kita perlu sekali melakukan screening kanker? Karena saat ini kanker ternyata merupakan penyebab kematian kedua secara global setelah penyakit jantung. Dan penyakit kanker ini merupakan penyakit katastrofik sebetulnya, dianggap oleh BPJS itu sebagai suatu penyakit katastrofik juga karena memakan biaya yang sangat besar. Kenapa? Karena seringkali pada stadium awal itu kanker ini tidak bergejala, membutuhkan pengobatan yang kompleks dan seringkali hasilnya juga kurang baik, sehingga kita sebetulnya ingin sekali mendeteksi kanker itu pada stadium awal. Jahatnya adalah pada stadium awal ini, yaitu tidak ada gejala sama sekali, jadi mau tidak mau mohon maaf tadi saya disconnect Ya, sebentar. dokter. Tadi sampai di mana ya slide-nya? Di sini ya? Boleh dibantu? Ya, tadi sudah dibahas kanker, Dok, terakhir. Ini ya, slide-nya ya? Ya. Oke. Jadi 5 kanker
Berikut ada 5 kanker dengan kejadian tertinggi di Indonesia, yaitu kanker paru, kanker payudara, serviks, usus, dan juga kanker hati. Kanker paru, kelompok resiko tertingginya adalah pada usia di atas 40 tahun, dengan riwayat merokok lebih dari sama dengan 30 tahun, dan, meskipun sudah berhenti merokok, tapi masih dalam kurun waktu 15 tahun. Atau pasiennya berusia lebih dari 50 tahun, namun dengan riwayat merokok lebih dari sama dengan 20 tahun, dan ada faktor risiko lain seperti riwayat kanker pada pasien, riwayat kanker sebelumnya pada pasien ini, jadi bisa saja seseorang itu punya 2 kanker. Contoh sebelumnya misalkan ada limfoma, kemudian, sudah sembuh, lalu tapi masih ada merokok, dan nah itu juga, bisa berisiko untuk terkena kanker lainnya. Atau riwayat kanker pada keluarga. Kemudian ada juga riwayat penyakit paru sebelumnya, misalnya TB paru. Nah, pasien dengan riwayat TB paru bisa saja, bekas TB-nya itu kemudian, berkembang menjadi lesi kanker meskipun jarang, tapi bisa terjadi. Lalu ada juga riwayat radiasi, dan paparan okupasi. Maksudnya, pasien-pasien yang sering, terpapar dengan radiasi tinggi itu memiliki risiko, terkena kanker paru yang lebih tinggi. Nah, sebetulnya screening yang ideal itu adalah dengan low dose CT scan. Jadi CT scan non kontras dengan paparan radiasi sebetulnya rendah. Nah, yang dilakukan setiap tahun atau setiap 3 tahun, tergantung pada seberapa besar risikonya. Namun memang tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan CT scan low dose ini karena pertama juga biayanya cukup tinggi, dan juga tidak selalu tersedia pada semua fasilitas kesehatan. Nah, seperti ini, untuk nodul yang kecil sekali seperti ini, seperti yang ada di gambar, itu tidak akan terdeteksi pada ronsen toraks biasanya, dan baru bisa didapatkan pada CT scan. Namun memang dengan ukuran yang sangat kecil seperti ini, kemungkinan besar pasien ini masih bisa dilakukan operasi dan kemudian chance atau kesempatan untuk sembuh menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah kanker payudara. Kanker payudara ini memiliki paling tinggi terjadi biasanya pada wanita berusia lebih dari 50 tahun, sehingga screening diutamakan pada usia 50 sampai 74 tahun. Kemudian faktor risiko lainnya adalah riwayat keluarga, dengan riwayat anggota keluarga yang terdekat, ada riwayat kanker payudara, kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya. Jadi penyakit payudara yang lain tapi bukan kanker itu juga dapat berisiko mengalami kanker payudara di kemudian hari. Lalu menstruasinya dini, jadi sudah menstruasi pada saat usia di bawah 12 tahun. Kemudian menopausenya juga lambat, di atas 55 tahun baru menopause, tidak memiliki anak dan juga tidak menyusui, serta faktor risiko lainnya seperti terapi hormonal, kemudian pasien obesitas, gemuk ya, dan juga diet dan alkohol. Pemeriksaan yang dianjurkan saat ini pemeriksaan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri juga harus dilakukan setiap bulan. Namun sebaiknya ketika sudah 50 tahun ke atas juga sudah mulai dilakukan mamografi setiap 2 sampai 3 tahun. Nah, mamografi ini bisa mendeteksi lesi kecil seperti yang kita lihat di gambar ini yang tidak bisa teraba pada saat pemeriksaan payudara sendiri. Nah, pemeriksaan kanker selanjutnya yang juga perlu dilakukan screening berkala adalah kanker serviks. Kapan kita mulai melakukan screening? Yaitu pada usia 21 sampai 65 tahun, tergantung juga pada kapan dia mulai melakukan aktivitas seksual. Nah, faktor risikonya adalah aktivitas seksual yang dimulai pada usia yang muda, kemudian ada multi partner, merokok, lalu memiliki anak banyak, kemudian pemakaian pil KB, dan riwayat penyakit menular seksual. Nah, ada beberapa pilihan untuk screening yang umum dilakukan adalah pap smear dan IVA test. Nah, dan akhir-akhir ini ada pemeriksaan yang disebut dengan tes HPV DNA. Dengan pemeriksaan tes HPV DNA, kita mendeteksi adanya
DNA virus HPV. Virus HPV ini adalah penyebab kanker serviks yang ada di epitel di serviks. Dengan pemeriksaan HPV DNA ini, frekuensi screening dapat diperpanjang menjadi setiap 5 tahun. Nah, ini kita lihat di sini pemeriksaan screening-nya dengan di daerah leher rahim dilakukan tes usap seperti ini. Jadi diusap dengan bantuan dan diintip dengan spekulum seperti ini. Nah, untuk berikutnya adalah kanker kolorektal. Kanker kolorektal ini sebaiknya dilakukan screening untuk usia di atas 50 tahun sampai usia 75 tahun. Akhir-akhir ini beberapa rekomendasi juga menyebutkan bahwa usia 45 tahun ke atas juga sudah mulai dapat dilakukan screening kanker kolorektal, khususnya pada orang-orang yang memiliki riwayat kanker di keluarganya. Nah, kalau pasien ini tidak memiliki riwayat kanker di keluarga, maka dapat dimulai pada usia lebih dari 50 tahun. Nah, untuk kelompok risiko tinggi lainnya, seperti pasien dengan riwayat polip, ada riwayat penyakit peradangan kronis pada usus, riwayat tadi kanker kolorektal pada pasien dan keluarga dapat dimulai lebih awal screening-nya. Bisa dimulai bahkan pada usia 20-an tahun. Nah, pemeriksaannya biasanya yang paling sederhana adalah pemeriksaan colok dubur. Namun pemeriksaan colok dubur ini kekurangannya dia hanya bisa mendeteksi lesi yang ada di sekitar 5 cm dari anus. Jadi yang harus ditekankan di sini adalah seringkali pasien atau orang-orang merasa bahwa oh dia ada pendarahan mungkin karena ambeien saja, atau diare tapi ini mah diare mungkin karena makanan, atau susah BAB karena kurang minum misalnya. Namun ternyata sebetulnya sudah mulai ada kelainan di ususnya. Nah, itu yang seringkali membuat seseorang itu terlambat didiagnosis dengan kanker usus. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan tinja, yaitu pemeriksaan darah samar. Jadi deteksi apakah ada darah samar yang keluar di kotoran. Nah, darah samar ini tidak akan tampak pada pemeriksaan kasat mata, sehingga memerlukan pemeriksaan di laboratorium. Adanya darah samar di dalam kotoran itu menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam permukaan ususnya. Bisa berupa suatu lesi kanker yang masih kecil, atau polip, atau infeksi misalnya. Nah, tapi yang ingin kita deteksi adalah justru lesi-lesi kanker berukuran kecil ini yang belum ada gejalanya, namun sudah menimbulkan darah di kotorannya. Pemeriksaan lain adalah kolonoskopi yang bisa dilakukan setiap 10 tahun, namun kita tahu bahwa kolonoskopi ini tidak nyaman, sehingga tidak semua orang juga ingin melakukan atau bersedia melakukan pemeriksaan kolonoskopi ini bila tidak ada keluhan. Sehingga yang dianjurkan pertama kali adalah pemeriksaan darah samar tinja. Ada juga pemeriksaan lain yaitu sigmoidoskopi atau CT kolonografi, namun pemeriksaan ini membutuhkan alat yang canggih dan tidak semua rumah sakit memilikinya. Nah, seperti ini pemeriksaan darah samar feses. Jadi dari kotoran itu nanti ada alat seperti semacam sikat ya, untuk kemudian diambil sedikit kotoran yang dikeluarkan dan kemudian disimpan di dalam suatu tempat untuk kemudian diperiksakan di laboratorium. Kalau untuk kolonoskopi kurang lebih seperti ini. Jadi ada alat endoskopi yang di ujungnya ada kamera dan nanti bagian dalam usus itu dapat terlihat di monitor. Nah, alat ini sebenarnya sangat sensitif untuk melihat polip atau misalnya lesi-lesi kecil yang sebetulnya belum ada gejala sama sekali. Dan bila ditemukan adanya polip, maka dokter yang mengerjakan endoskopi tersebut akan melakukan pengambilan polip tersebut untuk diperiksakan di laboratorium dan dilihat apakah ini ada ke arah keganasan atau tidak. Nah, kanker yang berikutnya adalah kanker hati. Screening kanker hati tidak dilakukan pada semua orang, namun hanya pada populasi berisiko. Populasi apa saja yang berisiko untuk mengalami kanker hati? Pertama adalah pasien sirosis hati, jadi yang sudah mengalami kekerasan hati.
dan memiliki derajat fungsi hati. Di sini Child-Pugh ini adalah derajat fungsi hati. Ada A, B, dan C. Yang kita lakukan screening adalah yang masih A dan B, jadi yang fungsi hatinya masih cukup baik. Karena kalau fungsi hatinya sudah sangat jelek, berarti harapan hidupnya pun jadi pendek, sehingga manfaat dari screening kanker hati ini menjadi berkurang. Lalu pada pasien hepatitis B kronik yang belum sirosis, yaitu kalau laki-laki usianya lebih dari 40 tahun, kalau perempuan usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian pada pasien hepatitis B kronik yang memiliki riwayat kanker hati pada anggota keluarga derajat pertama, screeningnya dapat dimulai pada usia di bawah 40 tahun atau di bawah 50 tahun. Lalu pada pasien hepatitis C kronik non-sirotik dengan fibrosis hati lanjut, di sini maksudnya adalah pasien hepatitis C kronik ini bisa saja dia memang belum sirosis, tapi derajat fibrosisnya sudah cukup tinggi, sehingga bisa juga mengalami kanker hati di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah pasien sirosis hati Child-Pugh C yang memang sedang dalam proses transplantasi hati. Nah, memang proses transplantasi hati ini di Indonesia belum banyak dilakukan. Nah, kalau pasien ini sedang menunggu transplant, maka memang harus dilakukan screening kanker hati. Pemeriksaan surveillance kanker hati itu dengan USG abdomen dan juga pemeriksaan penanda tumor AFP dan atau PIVKA-2 yang dilakukan setiap 6 bulan. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Sebagai kesimpulan, langkah pencegahan dengan melakukan cek kesehatan secara rutin itu perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang dan sekaligus mendeteksi penyakit sejak dini. Pemeriksaan ini perlu dilakukan baik oleh perempuan dan laki-laki yang muda maupun lanjut usia, dan jenis serta frekuensi pemeriksaannya itu tentunya disesuaikan dengan usia dan juga kondisi kesehatan setiap individu. Demikian presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila ada pertanyaan dengan senang hati mohon dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter, pemaparannya begitu menarik. Dan sudah ada beberapa pertanyaan nih dok sebenarnya yang masuk dan sedang disiapkan. Tapi sekali lagi aku ingin menginformasikan untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung, bahwa pada kegiatan kita sore ini akan ada 2 penanya terbaik yang nanti akan dipilih. Nanti kita mohon bantuan juga pada Dokter Imelda untuk membantu memilih ya dok, penanya terbaik. Yang mana hadiahnya merupakan paket pemeriksaan di Executive Health Checkup di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, gitu. Sebelum kita memunculkan pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis, pertama-tama saya ingin bertanya nih dok, kalau dari tadi mungkin banyak sekali yang dokter jelaskan adalah pemeriksaan untuk kanker ya dok. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan untuk risiko stroke? Biasanya penting dilakukan di usia berapa sih dok? Dan apa saja alat-alat atau teknologi yang digunakan? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ripka. Nah, risiko stroke ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari risiko penyakit jantung. Karena kan sebetulnya stroke itu berarti ada plak di pembuluh darah yang ada di otak, sedangkan kalau sakit jantung itu plak kolesterolnya itu ada di pembuluh darah jantung. Nah, jadi biasanya diawali dengan pemeriksaan profil lipid, jadi kolesterol secara umum ya, diabetes karena itu merupakan 2 faktor risiko yang sangat penting. Nah, kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan ada Doppler di vena yang ada di leher. Itu dilihat apakah mulai ada plak-plak di pembuluh darah yang ada di leher. Nah, bila sudah mulai ada plak-plak di sana, nah itu juga risikonya semakin besar. Apalagi kalau misalnya dari pemeriksaan jantung sudah ditemukan adanya plak-plak juga di pembuluh darah jantung. Nah, berarti kemungkinan di tempat lain seperti di pembuluh darah otak pun juga sudah ada. Nah, kalau memang dari semua itu ada tanda-tanda risiko, tentunya langsung diobati oleh dokternya. Tapi kalau ada gejala yang mengarah pada stroke, meskipun itu baru ringan, nah mungkin dokter sarafnya akan menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan MRI kepala misalnya. Tapi tidak selalu seperti itu Mbak Rika.
Oke, baik dokter. Dan baiknya sebenarnya, dimulai atau dilakukan di usia yang berapa sih, Dok? Untuk, Oke. Oh ya, pencegahan usia. risiko stroke? Nah, mulai dari 40 tahun ke atas pada laki-laki ya, pada perempuan itu mulai dari, 50 tahun ke atas. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, mungkin kita sudah bisa nih memulai, menunjukkan pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, Dok, datang dari Mbak Ardela dari detik.com. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah menjelang bulan Ramadan, apakah perlu melakukan pemeriksaan kesehatan? Yang kedua, jika iya, apa saja sih, Dok? Dan prioritasnya apa saja yang harus dicek? Nah, baik, terima kasih Mbak Ardela, pertanyaannya sangat baik, apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya, sebentar lagi ya. Nah, memang sebetulnya, jadi bulan Ramadan tidak harus, tidak menjadi patokan bahwa seseorang harus kemudian, meningkatkan frekuensi pemeriksaan, kesehatannya. Namun, bila sudah cukup lama belum melakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya dalam 1 tahun terakhir, belum melakukan pemeriksaan kesehatan, maka sebaiknya sebelum bulan Ramadan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, yang menjadi prioritas adalah, pemeriksaan gula darah. Itu yang, harus. Kenapa? Karena bila memang ada diabetes yang sebelumnya tidak terdeteksi, tentunya harus dilakukan penanganan, agar jangan sampai ketika bulan Ramadan kemudian mengalami komplikasi diabetes, seperti gula darah yang tiba-tiba drop, atau kemudian gula darah yang tiba-tiba terlalu tinggi karena mungkin pada saat berbuka banyak makan yang manis. Nah, itu yang pertama, prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah, profil lipid atau lemak darah. Karena, kita tahu bahwa seringkali pada saat bulan Ramadan, makan mungkin memang hanya sahur dan, saat berbuka. Namun seringkali komposisi makanannya itu yang kemudian menjadi bervariasi dan mungkin, menjadi, kurang dapat dikendalikan. Nah, bila memang ternyata ada, profil lipid yang tinggi, yang kadarnya di atas normal, tentunya, eee, seseorang tersebut akan membatasi atau menjaga makannya pada saat bulan Ramadan itu agar jangan sampai terlampau tinggi. Atau bahkan kalau memang sudah diperlukan pengobatan untuk, kadar lemak darah yang tinggi ini, tentunya akan dimulai, pengobatan, pada saat bulan Ramadan. Karena obat-obat untuk diabetes maupun untuk, profil lipid yang tidak normal itu dapat dikonsumsi, selama puasa. Jadi, tidak perlu harus menunggu sesudah selesai bulan puasa baru, melakukan pemeriksaan ataupun, menjalani pengobatan. Demikian. Demikian Mbak Ripka. Baik, terima kasih, dokter. Mungkin, sedikit tadi menambahkan yang tadi ya, Dok, aku juga sedikit penasaran nih. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan health check up, pada saat kita sedang berpuasa, sebenarnya bisa dilakukan atau tidak sih, Dok? Oh ya, nah, itu yang sedikit complicated. Sebenarnya bukannya nggak boleh sih, Mbak, untuk melakukan pemeriksaan selama bulan Ramadan. Ada beberapa pemeriksaan darah yang tidak perlu puasa. Namun ada pemeriksaan darah yang harus puasa, contohnya seperti, gula darah dan juga trigliserida atau lemak darah. Nah, ketika bulan Ramadan tentunya akan jadi sulit karena, umumnya puasa yang dilakukan untuk pemeriksaan lab darah itu sekitar, 10 sampai 12 jam. Nah, sehingga kalau memang, sahur dan kemudian selanjutnya puasa, nah itu seringkali jadi tidak mewakili kondisi yang sesungguhnya pada saat melakukan pemeriksaan darah. Selain itu ada beberapa pemeriksaan lain, misalnya katakanlah kalau seseorang itu harus treadmill misalnya, itu kan, memerlukan seperti olahraga ya gitu ya. Nah, takutnya pada hari itu ketika puasa kan tidak kuat misalnya untuk menyelesaikan puasanya. Jadi, mungkin ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan selama bulan Ramadan, namun ada juga yang bisa. Misalnya pemeriksaan, eee, kepadatan tulang misalnya.
atau tadi komposisi tubuh misalnya, itu bisa dilakukan. Lalu ada beberapa pemeriksaan darah lain yang tidak memerlukan puasa, seperti misalnya pemeriksaan hepatitis atau pemeriksaan darah lengkap. Itu kan ginjal, fungsi hati itu tidak memerlukan puasa, sehingga itu juga dapat dilakukan. Demikian. Oke, berarti itu penting untuk kita memilih jenis pemeriksaan yang mau dilakukan ya, Dok? Ya, dan itulah pentingnya berkonsultasi dahulu dengan mungkin dokter yang ada di tim medical check up agar dapat dipilihkan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan tanpa mengganggu puasa. Demikian Mbak Ripka. Oke, baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Dan kita lanjut untuk pertanyaan dari rekan jurnalis selanjutnya. Ada dari Mbak Anissa dari The Asian Parent. Yang pertama, untuk pemeriksaan darah lengkap, dapat mendeteksi penyakit apa saja sih, Dok? Dan yang kedua, kapan idealnya pemeriksaan darah harus dilakukan? Mungkin lebih ke usia mungkin ya, Dok ya? Kapan idealnya? Oh, oke. Nah, pemeriksaan darah lengkap terima kasih ya Mbak Anissa untuk pertanyaannya. Nah, untuk pemeriksaan darah lengkap kalau yang dimaksud dengan DPL itu berarti HB, hemoglobin untuk mendeteksi adanya anemia, kemudian leukosit dan juga trombosit. Nah, kalau misalnya ada pemeriksaan lain seperti fungsi ginjal, itu kita memeriksakan ureum kreatinin. Lalu untuk gangguan hati yang diperiksa adalah SGOT, SGPT biasanya. Kadang ditambah juga dengan pemeriksaan enzim hati lain seperti gamma GT, alkali fosfatase, dan juga bilirubin. Kemudian yang terakhir adalah kan tadi ginjal, hati, HB. Nah, penyakit apa saja yang dapat dideteksi? Gangguan ginjal dapat dideteksi selain dengan tadi dengan kreatinin, bisa juga dengan tambahannya yaitu pemeriksaan urinalisis. Jadi tidak hanya dari pemeriksaan darah lengkap saja. Nah, kalau misalnya tadi dari pemeriksaan HB-nya ternyata ada kelainan, HB-nya misalnya rendah, maka akan dicari lagi lebih lanjut, apakah ada gangguan dalam zat besinya, misalnya defisiensi besi atau tidak. Kemudian apakah ada penyebab anemia yang lain, seperti talasemia misalnya. Nah, dari situlah kita akan berangkat untuk mendeteksi penyakit-penyakit lainnya. Jadi selalu awalnya dari pemeriksaan dasar itu. Bila ada kelainan, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Nah, kemudian satu lagi pemeriksaan darah lengkap itu lebih banyak dilakukan untuk mendeteksi bila seseorang ada penyakit. Contoh, bila datang dengan keluhan demam, maka yang pertama kali diperiksa tentunya darah lengkap itu, HB, leukosit, trombosit. Apakah leukositnya tinggi, ataukah leukositnya rendah, apakah ada trombosit yang rendah misalnya, kalau memang ada kemungkinan demam berdarah gitu. Jadi pemeriksaan darah lengkap selain untuk mendeteksi penyakit yang belum ada sebelumnya, juga untuk mendeteksi penyakit yang sedang diderita. Nah, kapan idealnya pemeriksaan darah harus dilakukan? Pemeriksaan darah ini kalau misalkan tadi ditanyakan oleh Mbak Rika berdasarkan usia, maka kembali lagi ke awal tadi. Kalau pada usia yang muda di bawah 40 tahun dan tidak ada faktor resiko, biasanya akan didahului dulu dengan pemeriksaan fisik lengkap, tanya jawab, ditanya-tanya dulu mengenai bagaimana faktor resikonya. Bila ada kelainan, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah lengkap ini. Nah, atau bila pasien ini baru saja atau ada keluhan, maka dilakukan pemeriksaan darah. Berapapun usianya, maka dilakukan pemeriksaan darah. Demikian. Apakah sudah terjawab, Mbak Rika, kira-kira? Baik, dokter. Terjawab. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Mbak Yuni, dream.co.id, sejauh ini penyakit apa saja yang sering terjadi dan tidak diketahui karena tanpa adanya gejala? Kemudian apa saja urgensi adanya pemeriksaan kesehatan ini untuk anak muda, Dok? Oke, terima kasih Mbak Yuni.
Nah, untuk pertanyaan nomor 1, penyakit apa saja yang sering terjadi dan tidak diketahui karena tanpa adanya gejala, itu adalah kanker, yang seringkali tanpa gejala, kemudian penyakit, kardiovaskular, yaitu meliputi penyakit jantung dan juga penyakit stroke. Nah, eee, ini maksudnya begini, kalau misalnya mungkin saya kurang tepat ya. Jadi yang tidak diketahui adalah faktor risikonya. Jadi, faktor risiko yang paling penting dari 2 penyakit ini adalah diabetes dan, dislipidemia. Jadi diabetes dan dislipidemia inilah yang seringkali tidak ada gejala, di awal. Contoh, ketika, pemeriksaan rutin tiba-tiba diketahui bahwa gula darahnya 220 misalnya, di atas 200. Padahal selama ini, "Oh, saya nggak ada keluhan, Dok. Saya nggak ngerasa apa-apa. Saya olahraga rutin, saya juga nggak gemuk kok." Nah, tapi ternyata gula darahnya tinggi. Nah, itu yang nggak ada gejala. Jadi diabetesnya. Kemudian satu lagi, kolesterol tinggi, itu juga seringkali nggak ada gejala. Jadi kalau yang dibilang, "Oh, sakit-sakit leher," terus kemudian, jadi, "Oh, ini kolesterol ya," itu seringkali malah, tidak bergejala justru kolesterol tinggi itu. Yang membuat sakit leher sebetulnya lebih banyak karena posisi, mungkin posisi duduk yang tidak ergonomis pada saat bekerja hari-hari, tapi jarang menyebabkan kemudian tengkuk atau leher menjadi sakit. Lalu apalagi yang ketiga adalah darah tinggi, hipertensi. Hipertensi juga seringkali tidak ada gejala. Padahal pengukuran tekanan darah ini kan sangat sederhana ya Mbak Ripka, cuma menggunakan alat tensimeter, bahkan sekarang banyak sekali yang metik. Nah, tapi karena tidak dilakukan pemeriksaan berkala, akhirnya tensi itu bisa sampai 200, 190 itu tapi nggak ada keluhan apa-apa orangnya. Tiba-tiba datang ke rumah sakit, misalkan sudah ada gejala stroke. Nah, itu yang kemudian, muncul komplikasinya yang bergejala, tapi penyakit dasarnya yang tidak ada gejala. Nah, itu. Kalau yang kanker, itu juga sama. Jadi pada waktu ukuran kecil dia tidak ada gejala, ketika berukuran besar baru keluhannya nyeri, tidak enak, tidak nafsu makan, berat badan turun, tapi sudah terlampau besar sehingga tidak dapat disembuhkan. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang sering tidak diketahui tanpa gejala. Kemudian apa saja urgensi adanya pemeriksaan kesehatan ini untuk anak muda? Nah, jadi begini, memang betul, anak muda ini sebetulnya harusnya kemungkinan penyakitnya tuh lebih kecil daripada orang dewasa. Namun seiring dengan perubahan gaya hidup, jadi sedentary lifestyle ya, pola hidup yang, tidak banyak bergerak, kemudian banyak makanan fast food, kemudian aktivitas yang sedikit, banyaknya di depan komputer atau misalkan banyak main game, itu banyak anak-anak yang kemudian jadi obes. Nah, gemuk. Nah, kemudian hal inilah yang kemudian menjadi, apa ya, harus menjadi kewaspadaan kita nih di masa mendatang bahwa anak-anak muda ini harus mulai kita, waspadai adanya bakat-bakat untuk misalnya diabetes dan juga kolesterol tinggi ini yang tidak disadari sebelumnya. Apalagi bila anak tersebut sudah gemuk sejak kecil. Ada yang dari umur 4, 5 tahun misalnya gemuk terus. Nah, kemudian pada saat remaja karena puber mungkin ya, kemudian jadi lebih kurus, tapi sebenarnya masih agak gemuk. Nah, ini juga harus menjadi mulai perhatian kita. Mungkin kita harus mulai cek, tapi memang rekomendasi untuk pemeriksaan anak-anak seperti ini nih belum belum rutin loh untuk dilakukan. Nah, makanya harus digali dulu, eee, apakah dulu gemuk, apakah, apa namanya, di keluarganya ada riwayat penyakit jantung misalnya. Nah, baru kemudian kita mungkin lebih lebih aware dan juga kemudian melakukan pemeriksaan lebih awal untuk anak-anak muda ini. Demikian, Mbak. Oke. Jadi mungkin setelah diteliti itu yang kemudian jadi bisa ditentukan ya, Dok, pemeriksaan apa aja yang perlu dilakukan oleh si anak ini gitu ya? Betul, jadi wawancara dulu itu yang penting. Jadi tanya jawabnya itu dulu yang penting di awal, Mbak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, tadi sepertinya ada pertanyaan.
Dari Mbak Fiona ya, tapi boleh. Nah, ini dia dokter pertanyaannya. Wah, ada lumayan banyak dari Mbak Fiona, dari Orami. Ada 3 pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, paling ideal dalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala itu berapa kali dalam setahun? Kemudian, apakah harus menunggu gejalanya timbul dahulu atau tidak? Yang kedua, apakah anak-anak harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala? Jika iya, sejak usia berapa? Tadi mungkin sebagian sudah sempat dijawab ya, Dok ya. Cuman mungkin ini lebih ke fokus mulai usianya sejak berapa. Yang ketiga, bagaimana dengan pemeriksaan dini penyakit Alzheimer? Sebaiknya dilakukan pada usia berapa dan metode apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan? Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fiona. Nah, untuk pertanyaan pertama, pemeriksaan kesehatan berkala berapa kali dalam setahun yang ideal? Nah, sebetulnya sih 1 kali itu udah paling cepat. Tapi dari hasil pemeriksaan itu, kita harus melihat apakah dari pemeriksaan awal ini kemudian ada kelainan atau tidak. Bila ada kelainan, maka kelanjutannya mungkin lebih cepat. Contoh, misalnya kalau pasiennya ternyata terdeteksi ada diabetes, kemudian kapan kita ulang pemeriksaannya. Nah, begitu dia terdiagnosis diabetes, tentunya kita akan memberikan terapi. Pada waktu awal pemberian terapi, biasanya pemeriksaan yang diulang tuh hanya gula darah sewaktu, mungkin dengan pemeriksaan yang stick atau yang pemeriksaan di rumah yang hanya ditusuk sedikit di jari, kemudian bisa dilihat bagaimana gulanya. Namun, untuk pemeriksaan seperti HbA1c, mungkin ada teman-teman pernah dengar juga, itu adalah pemeriksaan untuk melihat kendali gula darah tiap 3 bulan. Nah, itu akan diulang 3 bulan kemudian sejak yang pertama. Nah, bagaimana dengan kalau kolesterol tinggi? Sama, kurang lebih kalau memang ketahuan ada kolesterol tinggi, maka akan dilakukan pemberian terapi dan juga kemudian diulang setelah 3 bulan untuk mendeteksi apakah pengobatan yang diberikan itu berhasil menurunkan kadar kolesterol ke normal, demikian. Nah, kalau pemeriksaan itu nggak bisa dipukul rata sih Mbak sebetulnya. Jadi ada yang diulang setahun sekali, ada yang diulang setiap 3 tahun misalnya, tergantung dari jenis pemeriksaan apa yang dilakukan. Tapi secara umum itu biasanya 1 tahun itu paling cepat gitu. Demikian. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, sebentar. Apakah harus menunggu gejalanya timbul dulu atau tidak? Tentunya tidak harus menunggu gejala muncul. Makanya tujuan kita berbincang-bincang sore ini adalah agar pemeriksaan medical check up ini dapat dilakukan pada kelompok-kelompok yang belum ada gejala, tapi punya manfaat yang tinggi. Jadi jangan sampai misalnya anak usia 20 tahun dilakukan pemeriksaan lengkap, tapi akhirnya kan toh biasanya hasil normal misalnya kalau dia nggak punya risiko apapun. Sorry, maksud saya bukan anak dewasa muda berusia 20 tahun maksud saya. Nah, tapi kalau misalnya pemeriksaan lengkap ini dilakukan pada usia 40 tahun, maka manfaatnya akan jauh lebih besar karena mungkin akan mendeteksi mereka-mereka yang sudah ada diabetes ataupun kolesterol tinggi sebelum ada gejala-gejala komplikasinya. Demikian. Jadi tidak harus menunggu ada gejala. Lalu pertanyaan nomor 2, apakah anak-anak harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala? Jika iya, sejak usia berapa? Nah, untuk anak-anak, pemeriksaan kesehatan berkalanya ini sebetulnya untuk melihat tumbuh kembang sebenarnya. Jadi agak berbeda dari dewasa. Kalau kita tahu sejak bayi pun bahkan kan harus dibawa untuk vaksinasi ya. Nah, sebenarnya pada saat itulah juga dilihat tumbuh kembangnya. Jadi sebenarnya sejak kapan? Sejak lahir berarti. Sejak lahir, lakukan kesehatan berkala untuk melihat tumbuh kembangnya normal atau tidak. Bila ada yang tidak normal, tentu pemeriksaan seberapa seringnya sesuai dengan anjuran dari dokter anak yang bersangkutan. Bila normal semua, maka sesudah selesai jadwal vaksinasinya lengkap,
setahun sekali paling sedikit, dan juga setiap ada jadwal vaksinasi tentunya anak tersebut sekaligus dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, tapi bukan cek darah biasanya. Demikian. Lalu nomor 3, bagaimana dengan pemeriksaan dini penyakit Alzheimer? Ya, memang ini sulit sekali. Alzheimer ini apa namanya? Saya jujur bukan dokter saraf, jadi mungkin saya nggak bisa terlalu banyak menjawab mengenai ini dan harus ditanyakan lagi lebih lanjut ke dokter saraf. Tapi mungkin dari awal pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan mini mental state ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kognitifnya itu yang awal, yang saya tahu kalau dari segi penyakit dalam kita melakukan yang kita sebut dengan pemeriksaan screening geriatri. Jadi di dalam pemeriksaan screening geriatri itu meliputi bagaimana aktivitas sehari-harinya, kemudian bagaimana kognitifnya, bagaimana daya ingatnya. Nah, itu semua bila ada tanda-tanda yang mengarah kepada penyakit Alzheimer misalnya, nah baru kemudian dilakukan rujukan ke dokter saraf untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti imaging atau MRI biasanya. Demikian Mbak Ripka. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaannya banyak ya. Tapi Iya. pertanyaan bagus-bagus semua Mbak Ripka. Wah, nanti berarti dokter agak susah nih menentukan pemenangnya ya. Iya, soalnya media pasti nanyanya bagus-bagus ya. Nggak mungkin media itu nanyanya nggak bagus gitu kayaknya. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat nih dok, ada beberapa media yang dari media parenting. Nah, untuk itu saya Nah. jadi penasaran juga nih dok sebenarnya. Amankah ibu hamil melakukan health check up? Iya, aman Mbak Ripka. Apa namanya, ibu hamil tuh justru memang harus dilakukan pemeriksaan berkala. Jangan sampai gara-gara pandemi COVID malah jadi nggak ke dokter. Nah, itu salah banget juga. Jadi, ibu hamil harus aman dan bahkan harus melakukan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan berkala. Dan biasanya kalau di trimester awal 1-2 kali biasanya, dan kemudian trimester kedua juga minimal 1 kali. Nah, pada trimester ketiga menjelang ya biasanya 1 kali juga untuk pemeriksaan darah, dan selanjutnya mungkin kalau mendekati masa kelahiran tergantung dari kondisi kehamilannya ya. Ada yang mungkin setiap minggu sekali kalau sudah mendekati proses melahirkan, demikian. Tapi untuk cek darah, maksudnya kesehatan berkala yang cek darah ini aman dan malah harus dilakukan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, kita ada satu pertanyaan terakhir nih dok, sebelum kita menutup kegiatan kita sore hari ini, dari Mbak Dini, suara.com. Yang pertama, pentingkah pemeriksaan kadar kolesterol dan hipertensi saat puasa? Dan yang kedua, apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai? Ya, terima kasih Mbak Dini. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, pentingkah memeriksa kadar kolesterol dan hipertensi? Ya, penting. Nah, tapi kita lihat lagi pada usia berapa. Diutamakan pada usia 45 tahun ke atas. Dan kalau bisa ini sebelum bulan puasa sudah diperiksakan dahulu. Nah, kemudian tensi itu nggak masalah. Pada saat bulan puasa pun kan bisa diukur, bahkan setiap hari atau seminggu sekali pun nggak ada masalah kalau untuk tensi. Namun ini penting sekali. Dan bukan berarti terus kalau nggak sempat mengerjakan sekarang, terus bagaimana dong? Nah, nanti setelah bulan Ramadan pun ya segeralah memeriksakan kolesterol. Jadi maksudnya bukan berarti nanti setelah selesai puasa, oh ya udah nggak apa-apa dong, kan udah selesai puasa ini nih, udah lewat misalnya. Tetap kalau memang belum melakukan pemeriksaan, tetap dilakukan pemeriksaan. Khususnya untuk orang-orang yang berisiko tinggi seperti tadi ada faktor risiko di keluarganya, kemudian gemuk, lalu ada apa namanya, usianya di atas 45 tahun, faktor risiko di keluarga seperti faktor risiko penyakit jantung, stroke, nah itu yang perlu dilakukan pemeriksaan. Apa saja tanda-tanda yang harus diwaspadai? Nah ini dia, nggak ada tanda-tandanya nih kalau untuk kolesterol dan hipertensi ini. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan. Kalau kolesterol harus dengan pemeriksaan darah, hipertensi harus dengan pemeriksaan tekanan darah. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Dan itu tadi pertanyaan terakhir untuk kegiatan kita sore hari ini. Dan sebelum kita menutup,
Saya akan memanggil kembali Mbak Septi. Jadi Dokter Imelda dan Mbak Septi diharapkan bisa memilih 2 pemenang nih. Mungkin Dokter Imelda 1, Mbak Septi 1. Dari tadi banyaknya pertanyaan yang sudah ditampilkan, kira-kira? Oke, dokter dulu mungkin yang pilih pemenangnya dari Q&A. Bisa dicek di yang Q&A dok di Zoom-nya. Oh ya, oke. Baik, aku mau infokan lagi ya Mbak ya, dan dokter izin, kalau untuk pemenangnya akan mendapatkan paket eksekutif health check up di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah yang berlaku hingga 30 Juni 2021. Wah, ini lumayan banget, yang mana fasilitasnya juga baru direnov ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Iya betul-betul. Saya aja kayaknya harus ngeliat deh, kayaknya saya belum mampir nih, gawat. Harus buru-buru mampir nih, nanti kamu nggak bisa jawab ya. Oke, jadi kayaknya yang kalau saya milih Mbak Yuni dari dream.co.id. Baik, selamat Mbak Yuni. Nanti aku akan hubungi Mbak Yuni langsung untuk informasikan detailnya ya. Dan kemudian Mbak Septi mungkin satu pemenang lagi. Oke, sebentar. Kalau dari aku, tadi yang nanyanya paling banyak kayaknya Mbak Fiona dari Orami deh. Nanyanya banyak, jadi aku pilih Mbak Fiona. Antusias ya. Semangat. Baik, selamat Selamat juga ya, pada Mbak. selamat Mbak Fiona. Nanti rekan aku Feby juga akan menghubungi Mbak Fiona untuk menginformasikan detailnya lebih lanjut. Ya, pengumuman pemenang tadi sekaligus menutup kegiatan kita sore hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Dokter Imelda yang sudah menyempatkan waktu, dan terima kasih juga pada Mbak Septi yang telah hadir pada kegiatan kita sore hari ini. Juga kepada rekan-rekan media yang telah bergabung sore hari ini. Semoga kegiatan kita bermanfaat dan kami akan juga mengirimkan link untuk mengisi feedback form. Mohon bantuannya kepada rekan-rekan media membantu mengisinya agar kami dapat membuat kegiatan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekian untuk kegiatan sore hari ini. Selamat sore semuanya. Sampai berjumpa di kegiatan Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya. Makasih semua, makasih Mbak Rika, Mbak Terima Septi, kasih. makasih teman-teman media semua. Terima kasih. Selamat sore. Sore.